Apa jadinya suatu negara kalau tak ada pemimpinnya? Mungkin sekilas kedengarannya terlalu ngada-ngada, tapi nyatanya itulah yang terjadi pada kita gak lama setelah proklamasi dibacakan. Negara merdeka kita kembali diserang sama penjajah, pemimpin kita ditangkap. Tapi bukannya menyerah, republik ini, Indonesia, tetap bertahan. Di tangan seseorang yang pernah jadi orang nomor satu di negara kita, sekaligus pernah dicap sebagai pemberontak. Inilah dia, kisah bagaimana setitik api bernama Indonesia bertahan menyala di tengah terjangan badai. Inilah Indonesia pada masa itu, bukan seperti yang kita kenal sekarang. Disepakati antara sang tuan rumah dan sang penjajah, dirundingkan bersama 3 negara dari Serikat Bangsa-Bangsa Dunia. Tapi, kesepakatan ini pun tak bertahan lama. Dan di hari ketika tak seorang pun menduga, Belanda melancarkan langkah gila, serangan kejutan di Yogyakarta. Bom, tembakan, roket, segala kekuatan diluncurkan ke ibu kota. Bahkan tak sedikit juga yang menghancurkan pemukiman penduduk dan menjatuhkan korban jiwa. Karena terkejut, tak ada yang sempat berbuat banyak. Presiden, wakil presiden, dan sejumlah tokoh bangsa kita ditangkap dan diasingkan. Tapi di tengah kesempitan, sempat ada pesan untuk para tokoh nasional yang sedang ada di luar Jogja. Nasib Indonesia diserahkan ke Sumatera di tangan Syafruddin Prawira Negara. Dan tak hanya itu, tapi juga surat ke luar negeri berisi rencana cadangan andai Sumatera juga jatuh. Sayangnya, mereka belum sadar kalau jaringan komunikasi Jogja sudah dirusak dan kedua pesan itu tak ada yang sampai. Negara tanpa pemerintahan bukanlah sebuah negara. Dengan ditangkapnya para pemimpin, Indonesia hanya seujung tanduk dari kehancuran. Namun, harapan ternyata belum sirna. Berita tentang kehancuran ibu kota Yogyakarta langsung menyebar luas. Dan tanpa mendengar pesan dari sang proklamator pun di Sumatera Barat, Syafruddin langsung membahas langkah-langkah apa yang bisa mereka ambil. Dari inisiatif mereka demi kelangsungan republik, lahirlah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Syafruddin bangkit. Ahli hukum berdarah Banten dan Minang ini jadi orang nomor 1 seantero Jawa dan Sumatera. Dan sehari setelah PDRI terbentuk, ia langsung berpidato untuk rakyat Indonesia. Ia berkata, negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta sekalipun kedua pemimpin itu adalah sangat berharga bagi bangsa kita. Patah tumbuh, hilang berganti. Hilang pemerintah ini akan timbul yang baru lagi. Namun ibarat bidak catur, seorang raja tak akan berguna tanpa seorang pun di sisinya. Oleh karena itu, bersamanya PDRI dijalankan oleh menteri-menteri yang memegang peran penting melanjutkan pemerintahan. Mereka bergerilya, mereka melawan tentara Belanda, mereka menyebarluaskan berita-berita, mereka berpindah-pindah tempat di Sumatera, mereka menemui warga dari musola ke musola, hingga mereka rapat kabinet hanya di rumah-rumah yang difungsikan sebagai istana. Dan ujungnya, semua ketegangan membawa kita untuk diskusi perdamaian dalam sebuah perjanjian di Jakarta. Hasil diskusi ini pun akhirnya berlanjut ke konferensi di tanah Eropa. Hingga singkat cerita, pada akhirnya Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. PDRI telah berhasil menyambung nyawa Indonesia dan Syafruddinlah, sekalipun orang jarang tahu, adalah tokoh kunci di baliknya. Tapi siapa sangka, pujian-pujian untuknya ternyata tak bertahan lama. Meski pernah benar-benar memimpin pemerintahan Indonesia, namanya jarang kita dengar. Ia seolah hendak dilupakan dari sejarah, karena ternyata ia pernah terlibat dalam satu organisasi. Ia memimpin gerakan yang muncul dari kekecewaan atas pemerintah yang kurang adil terhadap daerah-daerah terpencil. Kemudian pemerintah pusat melihat gerakan ini sebagai api pemberontakan
dan segera mengirim tentara untuk memadamkannya. Walaupun memang pada akhirnya Syafruddin pun diberi ampunan dan dikenal sebagai pahlawan nasional sampai hari ini. Tapi itulah sejarah. Coba bayangkan apa jadinya kalau di masa modern ini hal yang serupa terjadi. Bagaimana jika presiden tak lagi bisa memimpin negaranya? Dan ini pun sebenarnya pernah kejadian di Indonesia, dan posisinya langsung digantikan oleh sang wakil. Tapi tetap saja, gimana kalau presiden dan wakilnya kemudian terpaksa mangkir barengan? Dan ternyata penggantinya bukanlah seseorang, melainkan tiga. Tiga menteri ini secara bersamaan akan jadi sosok yang memimpin Indonesia andai kekosongan itu terjadi. Dan ini nggak boleh lama-lama, karena setelah itu akan ada sidang buat nentuin presiden dan wakil presiden Indonesia yang baru. Ya, ternyata dulu Indonesia pernah hampir tiada. Tapi sekarang kita semakin tahu betapa kuatnya semangat para tokoh-tokoh bangsa untuk bertahan. Mereka telah bangkit, bersatu, dan kini tugas kita lah untuk berjuang jadi bangsa yang dewasa. Merdeka! Dan seperti biasa, terima kasih.